Ada seorang anak bernama Lionel Andres Messi. Dia lahir pada tanggal 24 Juni 1987 di Rosario, Santa Fe, Argentina. Ayahnya merupakan seorang manajer di perusahaan baja dan ibunya bekerja di manufaktur magnet. Terlahir dalam keluarga yang mencintai sepak bola, dia kemudian juga mulai mencintai sepak bola. Semasa kecilnya, dia selalu bermain bola dengan kakak dan saudara-saudaranya. Bahkan dia masuk dalam klub lokal Grandoli saat masih berumur 4 tahun. Dia kemudian masuk ke dalam klub Rosario 2 tahun kemudian saat berumur 6 tahun. Di sini dia berhasil mencetak 500 gol selama karir juniornya. Penonton sangat terpukau dengan gaya bermain dan trik bola yang dia tampilkan. Dia kemudian memiliki impian untuk menjadi pemain bola profesional. Dia ingin menjadi forwarder seperti idolanya Ronaldo. Namun pada saat berumur 10 tahun dia didiagnosa dengan penyakit growth hormone deficiency. Ayahnya saat itu kebingungan untuk menangani biaya pengobatannya. Hal ini karena dia harus membayar $1.000 setiap bulannya dan asuransi yang dia miliki hanya dapat digunakan untuk waktu 2 tahun. Klubnya kala itu mau untuk menambahkan biaya pengobatannya, namun akhirnya mengingkari janjinya. Ayahnya kemudian harus bekerja ekstra untuk membiayainya. Saat berumur 13 tahun, Messi memiliki mimpi. Dalam salah satu interview, dia berkata bahwa dia ingin sekali bermain di Barcelona. Keluarganya kemudian berkunjung ke Catalonia karena keluarganya memiliki saudara di sana. Dia kemudian pergi ke Barcelona untuk mencoba mendaftar. Kemudian setelah dilakukan trial, Barcelona ingin langsung mengkontrak Messi. Namun Dewan Direktur kala itu mengatakan bahwa mereka sangat jarang mengambil pemain dari luar Spanyol apalagi dengan umur yang sangat muda. Namun nasib baik menghampirinya. Di akhir tahun 2000, Barcelona dituntut untuk mencari talenta baru. Karena belum mendapatkan pemain muda baru, akhirnya Charlie Rexach membuat kontrak dengan Messi. Di tahun 2001, akhirnya keluarganya memutuskan untuk pindah di apartemen kecil yang dekat dengan Stadion Camp Nou. Di tahun pertamanya, dia jarang dimainkan karena adanya cocok transfer dari klub sebelumnya Newell's Old Boys atau Rosario ke Barcelona. Mereka mengatakan sebagai orang luar, Messi hanya boleh bermain dalam pertandingan persahabatan. Dia juga susah untuk bersosialisasi kala itu hingga dianggap bisu oleh rekan setimnya. Messi kemudian juga mengalami homesick setelah saudara dan ibunya kembali ke Argentina. Hanya ayahnya lah yang kemudian menemaninya di Barcelona. Setelah setahun, akhirnya dia bisa terdaftar dalam Royal Spanish Football Federation di tahun 2002. Dia kemudian baru boleh bermain dalam berbagai macam kompetisi dan berhasil berteman dengan rekan seklubnya. Dia berhasil mencetak 36 gol dalam 30 pertandingan pada musim 2002-2003. Dia kemudian menjadi top scorer serta menjadi bagian dari Baby Dream Team untuk Barcelona. Di akhir musim, dia ditawari untuk bergabung dengan Arsenal. Rekan setimnya, Cesc Fabregas dan Gerrard menerima tawaran itu. Sedangkan Messi memilih untuk menetap di Barcelona. Messi kemudian melakukan game official pada tanggal 16 November 2003. Karena dia bermain sangat baik, banyak yang kagum dengannya. Dia kemudian berlatih dengan Barcelona tim B dan juga seminggu sekali dengan tim inti Barcelona. Kala itu Ronaldinho melihat bakatnya, kemudian menganggapnya sebagai adiknya sendiri. Dia juga percaya bahwa kelak Messi dapat melampaui dirinya. Dia kemudian dikontrak dengan klausul pembelian 30 juta euro pada 4 Februari 2004. Dia kemudian bermain dalam Barcelona tim B. Di sini dia bermain sangat baik hingga manajemen menaikkan klausul pembeliannya menjadi 80 juta euro. Di musim 2004-2005 dia mendapatkan garansi untuk menjadi starter di tim B. Tim utama Barcelona kala itu menganggap bahwa Messi adalah pemain yang mereka butuhkan. Mereka kemudian meminta manajernya untuk mempromosikan Messi langsung ke dalam tim utama. Dia kemudian memulai debutnya sebagai pemain profesional untuk Barcelona pada bulan Oktober 2004 sebagai pemain ganti. Pada tanggal 1 Mei 2005, Messi kemudian berhasil mencetak gol pertamanya dan memecahkan rekor sebagai pemain profesional termuda yang mencetak gol kala itu. Pada 24 Juni 2005, dia kemudian dikontrak sebagai tim utama dengan klausul pembelian mencapai 150 juta euro. Dia kemudian menjadi pemain starter. Dalam game starter pertamanya melawan Juventus, dia bermain sangat baik hingga mendapatkan standing ovation dari penonton. Bahkan Juventus kala itu ingin meminjam Messi. Tidak hanya Juventus, Inter Milan berani membayar klausul pembelian 150 juta euro tersebut. Manajemen langsung ingin melepasnya. Namun Messi lagi-lagi memutuskan untuk bertahan di Barcelona. Kemudian demi alasan legalitas, dia mendapatkan kewarganegaraan Spanyol demi dapat bermain dengan lebih leluasa. Dia kemudian menjadi pemain sayap kanan untuk membantu Samuel Eto'o dan Ronaldinho. Pada tahun 2006, dia mengalami cedera hamstring dan harus mengembalikan kebugaran serta kondisinya. Pada final Liga Champions, meskipun sudah sedikit membaik, manajemen kala itu memutuskan untuk tidak memainkannya dan dia tidak dapat merayakan kemenangan itu bersama rekan setimnya. Seiring berjalannya waktu, Barcelona mulai menurun performanya. Salah satu alasannya adalah seperti Ronaldinho sudah tidak mulai fit. Messi kemudian menjadi penggantinya saat berumur 20 tahun. Meskipun berhasil mencetak 16 gol dalam musim 2007-2008, dia kembali mengalami cedera hamstring dan harus beristirahat. Di musim 2008-2009, Messi mendapatkan kontrak dengan gaji 7,8 juta euro per tahunnya. Meskipun begitu, cederanya masih membayanginya. Untuk mengatasi masalah ini, Barcelona menyewa asisten pribadi untuk menangani gaya berlatihnya, nutrisi, dan menjaga kesehatannya. Dia kemudian dapat memaksimalkan potensinya secara penuh. Di musim ini, dia berhasil mencetak 38 gol dalam 51 game. Dia kemudian berhasil membawa Barcelona menjadi juara Copa del Rey, La Liga, dan Liga Champions. Setelah ini, klausul pembelian Messi meningkat tajam menjadi 250 juta euro dan gajinya dinaikkan menjadi 12 juta euro per tahun. Popularitasnya akhirnya semakin meroket.
Pada pertengahan musim 2009-2010, Barcelona masih mendominasi. Messi menjadi pemain yang mendapatkan 6 trofi dalam setahun. Dia juga berhasil memenangkan Ballon d'Or pertamanya dan FIFA World Player of the Year. Dia mengakhiri musim dengan 57 gol, membawa Barcelona memenangkan La Liga dan mendapatkan European Golden Shoe. Di musim berikutnya, Messi berhasil meraih juara La Liga yang kelimanya dan Liga Champions yang ketiganya. Kemudian dia digadang-gadang sebagai pemain yang setara dengan Pele dan Maradona. Di tahun 2012-2013, dia mendapat title ke-14-nya saat menjuarai Copa del Rey dan menjadi pemain yang mendapatkan 4 Ballon d'Or yang didapatnya pada tahun 2009, 2011, 2012, dan 2013. Di musim 2014 hingga 2020, dia juga memperoleh segudang prestasi dengan Barcelona, seperti 4 juara La Liga, 4 Copa del Rey, 2 Supercopa de España, 1 Champions League, 1 UEFA Super Cup, 1 FIFA World Cup, dan berbagai macam prestasi lainnya. Dia juga kembali mendapatkan Ballon d'Or di tahun 2016 dan 2019, hingga pada akhirnya pada 25 Agustus 2020, dia mengirim pesan ke Barcelona yang menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Barca. Namun manajemen kala itu mengatakan bahwa Messi hanya boleh meninggalkan Barca jika ada yang membelinya dengan harga 700 juta klausul pembelian. Akhirnya setelah beberapa perundingan, Messi akan bermain 1 tahun lagi untuk Barca. Dia kemudian berhasil membawa Barca kembali untuk memenangkan juara Copa del Rey. Dia juga berhasil memecahkan rekor Muller dengan 30 gol lebih dalam 12 musim secara beruntun menjadi 13 musim. Pada tanggal 1 Juli 2021, kemudian dia lepas dari kontrak dan menjadi free agent. Barca kemudian merundingkan mengenai kontrak perpanjangan. Namun karena isu keuangan, akhirnya Messi tidak memperpanjang kontraknya pada 5 Agustus 2021. Kemudian 3 hari setelahnya dia mengumumkan akan meninggalkan Barcelona. 2 hari kemudian dia menandatangani kontrak dengan PSG hingga bulan Juni 2023. Dia kembali bermain pada 29 Agustus 2021 untuk PSG. Di sini dia kemudian bergabung dengan Neymar dan Mbappe. Dia kemudian menerima Ballon d'Or ke-7-nya setelah berhasil mencetak 40 gol setelah membawa Argentina menjadi juara Copa America. Selain beberapa penghargaan tersebut, Messi juga masih memiliki segudang prestasi lainnya dalam ajang internasional selama karirnya. Karena Messi merupakan orang yang lebih pendek dan kecil, dia memiliki kelincahan yang luar biasa. Hal ini membuatnya dapat dengan lebih mudah melakukan manuver dan pergerakan yang tidak terduga. Selain sepak bola, Messi juga bergerak dalam berbagai aksi kemanusiaan. Di tahun 2004, dia pernah menjadi ambasador untuk UNICEF. Dia juga melakukan berbagai kampanye mengenai HIV dan juga membantu beberapa organisasi saat pandemi. Dalam 993 pertandingan, dia telah berhasil mencetak 785 gol. Kini Messi mendapatkan berbagai macam julukan seperti The Whistle atau Sang Musang, La Pluga, hingga digadang-gadang sebagai salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa. Bayangkan jika Messi menyerah mengejar mimpinya setelah didiagnosis memiliki penyakit. Bayangkan pula jika dia tidak memiliki keluarga yang suportif yang selalu mengupayakan segalanya untuk mimpinya. Mungkin saja kita tidak akan pernah mengenal Messi seperti yang sekarang. Semoga cerita kali ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih.